Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kami semua masih dapat diberi kesempatan untuk melaksanakan tugas presentasi atau penjelasan materi pada kali ini. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Dr. Andes Haji Eri Ridwan Latif selaku guru pengampu mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam di Pesantren Persatuan Islam 31 Banjaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang masa kemunduran hingga runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Untuk lebih jelasnya seperti apa, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu proses runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Ada beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, sikap ketidaksenangan masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah I. Ketidaksenangan masyarakat Islam terhadap pemerintahan Bani Umayyah I disebabkan oleh praktek-praktek rusaknya akhlak dari para khalifah melalui acara-acara seremonial yang dilaksanakan di dalam istana dengan alasan untuk menghibur para pembesar-pembesar istana. Acara tahunan tersebut dilaksanakan secara rutin. Acara seremonial tersebut termasuk faktor internal yang banyak berpengaruh terhadap proses lemahnya Bani Umayyah I. Selain itu, perebutan kekuasaan dalam istana juga termasuk faktor internal penyebab lemahnya Bani Umayyah I. Seperti yang terjadi pada masa pemerintahan setelah khalifah yang ke-12 yaitu Walid bin Yazid yang wafat pada tahun 126 Hijriah. Pada tahun 126 Hijriah, masyarakat saling mengklaim mengangkat dua putra mahkota dari Walid, yaitu Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Selama 1 tahun berjalan, masyarakat tidak dapat menetapkan siapa yang menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Akan tetapi, yang terjadi adalah bentrok dan pertikaian antar keluarga istana. Kondisi demikian menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah I. Kemudian yang kedua adalah peperangan melawan keturunan Bani Abbasiyah. Lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Sementara kekuatan baru muncul sebagai lawan politik yaitu Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sedang berkembang pesat dengan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Abu Abbas, pemimpin Abbasiyah yang baru, menguasai berbagai wilayah Umayyah, dibantu oleh tentara bayarannya Abu Muslim Al-Khurasani. Bani Umayyah I hanya bisa bertahan di daerah Al-Zab, yaitu wilayah pesisir Laut Merah yang berseberangan dengan pesisir sungai Nil. Pertemuan kedua belah pihak tidak bisa dielakkan dan terjadilah pertempuran Al-Zab tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi. Dalam pertempuran itu Bani Umayyah I kalah dan khalifah terakhir yaitu khalifah yang ke-14 yang bernama Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir. Marwan dikejar oleh pengikut Abu Abbas kemudian ditangkap dan dibunuh di Mesir. Mayat Marwan dikembalikan ke Madinah dan dikuburkan di Madinah. Kekalahan Bani Umayyah I di Al-Zab sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Bani Umayyah I dan sekaligus diproklamirkan berdiri kekuasaan baru yaitu Bani Abbasiyah. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Zahra Fadila Wijaya. Dari uraian yang tadi rekan saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Umayyah I di Damaskus yang pertama adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan yang dimana merupakan sesuatu yang baru bagi bangsa Arab pada saat itu, yang mereka pada saat itu memfokuskan lebih menekankan kepada aspek senioritas dibandingkan kualitas, yang menyebabkan pengaturannya tidak jelas dan menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat di kalangan istana. Yang kedua, seperti yang kita ketahui, latar belakang terbentuknya Bani Umayyah I tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Ali, yang dimana sisa-sisa pengikut Ali yaitu kelompok Syiah dan kelompok Khawarij terus menerus menjadi gerakan oposisi baik secara terbuka di masa awal atau secara tersembunyi di masa pertengahan Bani Umayyah, di mana penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini yang banyak menyebabkan menyedot
kayak menghabiskan kekuatan pemerintah. Nah, yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah I, pertentangan etnis antara suku Arab Utara dan Arab Selatan yang sudah ada sebelum masa Islam semakin semakin meruncing, di mana perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah I mendapatkan kesulitan untuk menghalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali yang menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah I. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Zahra Hasna Nabila, saya persilakan. Nah, selanjutnya, faktor lemahnya sampai runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah I Damaskus itu disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, di mana anak-anak khalifah itu merasa tidak sanggup karena mereka mewarisi beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu juga, golongan agama itu merasa banyak yang kecewa terhadap penguasa atau penguasa pemerintahan Bani Umayyah I, karena mereka merasa kalau penguasa saat itu mulai tidak peduli atau mengesampingkan dalam urusan agama. Dan yang terakhir, faktor terakhir yang paling utama dan yang menjadi pengaruh terbesar dari runtuhnya atau lemahnya Bani Umayyah I ini adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh Abu Abbas As-Saffah, yang kemudian kekuasaan ini juga mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan Mawali atau non-Arab yang sebelumnya merasa dikelas duakan oleh pemerintahan atau penguasa Bani Umayyah I. Nah, kesimpulannya, selama kurang lebih 90 tahun Daulah Bani Umayyah itu berkuasa, tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Diawali dengan proses pemindahan kekuasaan, rasa ketidaksukaan terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, peristiwa tahkim atau arbitrase hingga Ali terbunuh, Amul Jamaah atau tahun perdamaian yang dilakukan oleh Hasan bin Ali dengan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Lalu, sistem pemerintahan yang monarki, diskriminasi terhadap Mawali atau golongan non-Arab yang kemudian menjadi pemicu lemahnya sampai runtuhnya Daulah Bani Umayyah, serta pemerintahan tangan besi, serta kemajuan-kemajuan yang telah ia raih oleh 4 khalifah yang terkenal itu. Nah, berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah dengan kematian Marwan bin Muhammad. Itu mengisyaratkan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Apresiasi kita terhadap raihan yang baik oleh para pendahulu adalah hal yang paling utama, karena kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan para khalifah pada masa lalu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangannya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.